Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori-teori yang ada dalam metode regresi berganda. Saya rasa kalau regresi ini sederhana sudah pernah kita bahas juga sebelumnya, ya, mungkin di perkuliahan sebelumnya. Nah, untuk regresi berganda ini saya masih belum pernah menjelaskan kepada teman-teman terkait mungkin rumusnya atau sebagainya. Ya, nah di sini saya menjelaskannya dengan menggunakan diktat yang sudah saya buat, ya. Jadi regresi itu merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk memudahkan hubungan linier antara variabel respon dengan variabel prediktor. Yang artinya di sini bahwa seperti yang saya tekankan pada video sebelumnya, bahwa untuk analisis regresi itu kita harus tahu mana yang masuk ke dalam variabel prediktor dan mana yang termasuk pada variabel respon. Nah, sementara bagaimana bentuk dari model regresi itu sendiri? Ya, yang juga sudah saya pernah tuliskan di video sebelumnya bahwa bentuk model regresi linear sederhana itu adalah seperti ini. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 x1 tambah beta 2 x2 ditambah titik-titik sampai nanti beta p xp ditambah error. Jadi tugas kita nanti itu adalah kita mencari nilai beta 0-nya, beta 1, beta 2, beta 3 nanti mungkin sampai beta p, di mana model yang ini itu adalah kita menggunakan variabel prediktor sebanyak p. Nah, nilai beta ini menunjukkan yang namanya adalah koefisien, ya, nilai koefisien parameter. Jadi misalkan beta 1 ini menunjukkan nilai koefisien dari x1. Jadi beta 1 nanti biasa digunakan untuk melihat kira-kira seberapa besar pengaruh x1 terhadap y. Jadi nanti seberapa besar pengaruhnya itu nanti dilihat dari beta 1. Sementara kalau beta 2 berarti ya nanti menunjukkan bahwa ini adalah suatu nilai di mana itu menunjukkan bahwa kontribusi x2 terhadap y itu seberapa besar. Sampai nanti bpxp, ya, p-nya nanti terserah berapa. Jadi XP BP di sini adalah koefisien parameter yang menunjukkan bahwa nilai kontribusi dari XP terhadap Y, ya, bisa nilainya. Jadi nilai beta 1, beta 2 sampai beta P itu nilainya tidak mungkin saja hanya positif tapi juga bisa negatif. Artinya kalau misalkan nanti positif, maka anggap saja X1 nanti nilai beta 1 di sini nilainya positif, maka nanti X1 nanti akan meningkatkan nilainya sebesar beta 1. Artinya bahwa berhubung ini kenapa meningkatkan? Karena di sini nilai beta 1-nya bernilai positif. Sementara kalau misalkan nanti di S2 nilai beta 2-nya bernilai negatif. Kalau bernilai negatif kan berarti nanti nilai Y-nya akan semakin menurun sebesar beta 2. Jadi beta 2 nanti menunjukkan bahwa seberapa besar karena berhubung nilainya negatif, maka nanti menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh dari S2 yang mampu menurunkan nilai Y sebesar beta 2, ya. Saya ulangi lagi, jadi beta 2 ini kalau misalkan nanti nilainya negatif, berarti nanti menunjukkan bahwa seberapa besar kontribusi X2 yang dapat menurunkan nilai Y sebesar beta 2 karena nilainya adalah negatif, ya. Kalau positif berarti meningkatkan, kalau negatif berarti menurunkan. Nah, yang harus teman-teman ingat juga bahwa nilai error yang ada dalam model regresi linear itu harus memenuhi asumsi identik, independen, dan berdistribusi normal. Yang dimaksud dengan identik itu di sini adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Ya, jadi kalau misalkan dalam materi sebelumnya saya tuliskan asumsi klasik substitusi kedua kok cuman ini, kok tulisannya heterokedastisitas, autokorelasi sama berdistribusi normal. Nah, itu sebenarnya sama saja. Artinya identik di sini itu adalah berkaitan sama kondisi heterokedastisitas. Jadi untuk pada proses analisis regresi itu kita menginginkan kondisi yang identik atau tidak terjadi heterokedastisitas. Sementara independen itu berkaitan sama asumsi klasik yang autokorelasi. Autokorelasi itu berkaitan dengan hubungan antar variabel residual, hubungan antar nilai residual. Jadi itu yang tidak diinginkan ketika kondisinya adalah autokorelasi. Sehingga untuk independen di sini adalah untuk melakukan pengujian apakah
variabel residual itu dia memiliki autokorelasi atau tidak, sementara dalam regresi itu tidak menginginkan adanya autokorelasi, maka perlu dicek yang namanya independen. Ya, kemudian adalah distribusi normal. Jadi dalam model regresi itu dipersyaratkan bahwa variabel residual itu harus berdistribusi normal dengan nilai minnya 0 dan variasinya konstan sebesar sigma kuadrat. Atau dengan kata lain, asumsi ini dapat dituliskan dengan EI di mana dia berasumsi IIDN, identik, independen, dan berdistribusi normal. Nah, sepertinya kalau teman-teman menggambarkan di sini, ini memang sangat teoritis sekali berkaitan dengan regresi. Jadi saya rekomend teman-teman untuk memahami. Dari persamaan tersebut, jika dituliskan dalam notasi matrik, maka menjadi persamaan berikut. Ya, dia sama dengan x beta plus error. Beta di sini menunjukkan nilai vektor, y adalah vektor, x vektor, dan x merupakan suatu matrik data. Nah, bentuknya seperti ini secara teori. Nah, untuk mendapatkan nilai parameter beta 1, beta 0, beta 1, beta 2, beta sampai beta B itu dapat dihitung dengan menggunakan ordinary least square. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari di buku lebih lanjut. Jadi, nah, bagaimana proses ordinary least square itu sendiri? Gampangnya untuk mencari beta rumusnya adalah x transpose x inverse x transpose y, di mana x transpose x inverse ini adalah perkalian dari variabel x ini, ya, variabel x yang ini transposnya dikali sama variabel x, matriks x, nilai transpos dari matriks x dikali dengan matriks x, kemudian hasilnya kita cari inverse-nya, dikali lagi x transpos dikalikan y. Saya rasa kalau yang ini saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman karena prosesnya itu panjang sekali, ya, karena untuk mencari x transpos x inverse saja saya kira cukup membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga untuk teman-teman yang ekonomi ataupun jurusan yang sekiranya tidak menggunakan metode ini dalam proses hitungnya, karena biasanya kalau orang awam itu, orang di luar statistik atau matematik itu untuk rumus-rumus seperti ini memang jarang sekali digunakan. Yang penting bagaimana tools ini bisa berjalan, bagaimana metode ini bisa berjalan, bisa digunakan untuk analisis. Tapi untuk lebih detailnya memang untuk menjadi beta itu rumusnya akan seperti ini. Ya, kemudian sedangkan nilai errornya itu adalah selisih dari y sama dengan nilai y topi. Y itu tadi kan rumusnya beta 0 tambah beta 1 tambah beta PSP. Y topi atau y hat rumusnya adalah beta 0 beta 1 S1 ditambah beta 2 sampai beta P. E-nya tidak perlu ditulis. Nah, sehingga untuk mencari y itu sama dengan ini, beta 0 sama beta 1 sampai beta P yang atas ini kan bisa diganti dengan nilai y topi. Ya, seperti ini ditambah error, sehingga untuk mencari error adalah y dikurangi y topi, di mana e berdistribusi IIDN, identik, independen, dan berdistribusi normal. Identik tadi sama untuk pengecekan supaya tidak terjadi heterogenisitas, independen itu digunakan untuk mengecek apakah terjadi autokorelasi atau tidak, ya, karena yang diharapkan itu tidak terjadi heterogenisitas, juga tidak terjadi autokorelasi. Nah, ini adalah pengujian hipotesis model regresi. Pertama adalah uji serentaknya, kita menggunakan yang namanya ANOVA. Nah, rumusnya seperti ini. Sementara bentuk H0 H1-nya adalah ini. Ya, H0 beta 1 sama dengan beta 2 tambah dengan beta 3 sama dengan terus sampai beta B sama dengan 0. Yang artinya kalau kita terima H0, maka nanti tidak ada satupun variabel X yang berpengaruh secara signifikan, ya. Sementara kalau kalau misalkan kita tolak H0 atau kita terima H1, nanti berarti bahwa terdapat salah satu variabel X yang berpengaruh secara signifikan terhadap Y, ya. Nah, ini adalah bentuk ANOVA-nya, sehingga kalau misalkan kita nanti tolak H0, baru nanti kita menuju ke uji parsial, karena ini ANOVA digunakan untuk uji serentak. Nah, ini adalah bentuknya. Rumusnya SS itu seperti ini, SS residu seperti ini, SS total seperti ini. Atau untuk mencari SS total itu sama kayak SS regresi dikurangi SS error. Ya, jadi rumusnya seperti itu. Jadi gini, SS itu saling berhubungan antara regresi, residual, sama total. SS regresi ditambah SS residual atau SS error itu sama kayak SS total. Jadi untuk mencari residual ya sama kayak total dikurangi regresi. Atau misalnya kalau mencari regresi sama kayak
total dikurangi residual. Nah, seperti itu. Sementara MS itu adalah SS dibagi sama DB. Sebenarnya sama persis kayak ANOVA yang satu arah yang dulu pernah saya jelaskan. Untuk mencari F hitung, MS regresi dibagi MS residual. Ini kalau teman-teman membaca materi yang dulu sebenarnya sama persis. Nah, nilai DB atau DF, P di sini adalah banyaknya variabel prediktor. M di sini adalah banyaknya data, ya. Jadi itu harus teman-teman ingat. Nah, strategi ujinya MS regresi dibagi MS residual. Di mana MS regresi adalah min square regresi, MS residual adalah min square residual dibandingkan dengan nilai F alpha, di mana V1-nya sebesar P, V2-nya sebesar M1, M dikurangi P dikurangi 1. Ya, ini adalah prosesnya. Nanti silakan teman-teman baca, nanti saya akan share juga terkait materi ini, ya. Berdasarkan hasil pembentukan model, estimasi belum tentu berpengaruh secara signifikan terhadap model, sehingga perlu dilakukan pengujian parameter secara parsial untuk melihat signifikansi setiap parameter terhadap model tersebut. Jadi kita ingin melihat satu-satu. Nah, untuk melihat satu-satu ini kita menggunakan bentuk hipotesisnya seperti ini, ya, di mana T hitungnya adalah beta K dibagi standar error beta K. Nah, rumus standar error beta K itu dari mana? Ini kalau teman-teman belajar statistik lebih dalam, ya, ini adalah rumusnya. Didapatkan standar error parameter akan didapatkan dari standar error elemen diagonal akar dari X transpose is inverse dikali MSE. Prosesnya cukup panjang. Jadi ini adalah teori-teori dalam analisis regresi, ya. Kemudian keputusannya, tolak Hanau jika nilai mutlak T hitung lebih dari TMP-1 alfa per 2, ya. Nah, ini adalah DF-nya, ini adalah DF-nya, ya. Nanti teman-teman silahkan dibaca sendiri terkait materi tersebut, atau misalkan teman-teman kalau misalkan menggunakan referensi buku lain pun juga tidak ada masalah, ya. DF-nya MM min P min 1, taraf signifikannya adalah alfa dibagi 2. Kalau gagal tolak Hanau ketika nilai mutlak T hitung kurang dari theta P. Ya, seperti itu. Terus kemudian ucara kebaikan modelnya. Nah, jadi model yang sudah kita bentuk, kita ingin melihat modelnya apik apa turun. Dilihat dari nilai MSE. MSE itu semakin kecil nilai MSE, maka model semakin bagus, ya. Terus kemudian nilai koefisien determinasi yang kedua bisa dilihat dari nilai koefisien determinasi atau R kuadrat, ya. Kriterianya adalah nilai R kuadrat itu terletak antara 0 sampai 1, ya. Jadi bisa dalam bentuk koma atau dalam bentuk persentase. Umumnya dalam bentuk persentase. Nanti yang bawah ini silakan teman-teman baca. Nah, ini saya tuliskan juga. Model yang baik jika nilai R kuadratnya lebih dari 75%. Rumusnya adalah seperti ini. 1 dikurangi SSE min SST atau sama dengan SSR sama SST. Jadi, kalau misalkan teman-teman ngitung manual, SSE sama SSR yang ini harus benar, karena kalau itu salah pasti yang R kuadratnya juga akan salah, seperti itu, ya. Nah, ini adalah terkait pengujian asumsi residual. Ada asumsi identik, yaitu bahwa varians residu bisa membentuk pola yang sama penyebarannya, ya, karena kondisi seperti itulah, ya, yang disebut dengan homokedastisitas, karena bentuknya itu sama. Ini secara teorinya seperti itu. Kalau teori seperti ini, teman-teman nanti bisa menggunakan yang namanya buku Gujarati. Pada judul bukunya adalah Ekonometrika. Itu dijelaskan secara detail sekali asumsi residual, baik heterogenitas, autokorelasi maupun distribusi normal. Untuk pengujiannya menggunakan uji Glasser. Nah, terus kemudian asumsi independen, bla 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 bla. Asumsi adalah asumsi autokorelasi, artinya bahwa kombinasi berkorelasi yang saling kombinasi residual berkorelasi yang saling berkorelasi atau berkorelasi pada dirinya sendiri. Nah, ini tidak diinginkan, sehingga harus dicek independensinya dengan menggunakan plot ACF atau correlation function atau dengan menggunakan Durbin-Watson, ya. Terus kemudian asumsi distribusi normal. Nanti kita menggunakan Kolmogorov, Smirnov. Nah, ini adalah beberapa penjelasan terkait dengan materi atau konsep dari regresi berganda, ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan mengupas satu persatu, mulai dari analisis dari pembentukan model sampai yang terakhir nanti adalah asumsi-asumsi, bagaimana cara menganalisis asumsi-asumsi residual, asumsi klasik residual, karena memang perlu penjelasan yang lebih detail.